Selamat pagi. Pagi. Iya. Bagaimana kondisi? 6 siap. Allah Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap ceria, tetap semangat. Masuk surga sama-sama. Allah Akbar. Mana kelompok 6? Ini kelompok 6. Mana kelompok 6? Ini kelompok 6. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Kami. Allah Akbar. 1, 2, 3. Mana di mana kelompok paling kece, kelompok paling kece ada di kelompok kami. Mana di mana kelompok paling the best, kelompok paling the best ada di kelompok kami. Kelompok 6. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan mempresentasikan materi tentang e-procurement dalam toko online. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ahmad Rafi Muhammad. Saya penulis tadi. Saya Rahmat Fikri. Saya Karisma Putri Paulina. Saya Lisa Syakirina. Saya Alvin Aditya. Langsung saja pada pembahasan pertama yaitu pengertian e-procurement. E-procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik yang memanfaatkan internet dan teknologi informasi untuk mendukung proses pembelian. Sistem ini dirancang untuk mengefisienkan waktu, biaya, dan proses administrasi dibandingkan metode pengadaan konvensional. Ada 3 proses dalam e-procurement. Yang pertama ada sourcing, proses pencarian dan seleksi penyedia barang atau jasa secara elektronik, mulai dari analisis kebutuhan, pengumuman tender, hingga negosiasi dan penandatanganan kontrak. Yang kedua ada e-buying. Proses ini yaitu proses pembelian barang atau jasa secara elektronik yang dilakukan secara rutin dan operasional, termasuk pemesanan otomatis dan pembayaran digital. Dan yang ketiga itu ada e-marketplace, yaitu proses pengadaan yang dilakukan melalui platform digital tempat pembeli dan penyedia bertemu, berinteraksi dan melakukan transaksi secara elektronik dalam satu sistem terpadu. Langkah pertama, login akun Shopee. Lalu, klik kolom pencarian dan ketik barang yang dibutuhkan. Lalu bandingkan harga dan ulasan. Pilih barang yang sesuai, lalu klik tambah ke keranjang. Masuk ke keranjang saya, lalu pastikan barang terchecklist, lalu klik check out. Setelah itu pastikan alamat terisi dengan benar, lalu pilih opsi pengiriman, lalu pilih metode pembayaran, baik Shopee Pay, transfer bank, atau pembayaran lainnya. Lalu klik buat pesanan. Selanjutnya, klik pesanan saya, lalu lacak posisi barang. Selanjutnya, jika barang sudah sampai dan diterima, unduh invoice untuk bukti pembelian. Selanjutnya ada proses e-procurement dibagi menjadi 6. Yang pertama, kecepatan pengiriman. Sistem e-procurement akan memastikan barang atau jasa dikirim ke alamat yang benar sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, ada pertahankan pastikan pada waktu yang tepat. Oleh procurement, barang atau jasa akan dikirim sesuai waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, ada kualitas yang sesuai dengan pesanan dan standar usaha. Hal ini akan membantu bisnis dalam evaluasi kualitas produk dan layanan yang dihasilkan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar yang ada. Yang keempat, akurat dan sesuai dengan permintaan. E-procurement mempunyai kemampuan untuk memastikan jumlah barang yang masuk akan sesuai dengan jumlah barang pada saat pengiriman. Yang kelima, sumber terpercaya. Barang atau jasa berasal dari vendor asli dan terpercaya untuk menjaga kualitas dan menghindari pelanggaran. Ada juga manfaat e-procurement. Yang pertama, efisiensi waktu dan tenaga. Proses pengadaan jadi lebih cepat dan dapat diakses dari mana saja. Yang kedua, penghematan biaya operasional, mengurangi biaya-biaya seperti rapat, penghematan dokumen fisik, dan administrasi. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Proses digital mempermudah audit dan mengurangi potensi kecurangan. Yang keempat, pengendalian stok lebih baik. Visibilitas dilakukan karena persediaan barang meminimalkan kekurangan atau kelebihan stok. Yang kelima, proses transaksi lebih cepat dan aman. Pembelian dan pembayaran dilakukan digital lebih cepat dan aman.
Yang keenam, mengurangi human error, dokumentasi simpan digital, minimalkan kehilangan data dan kesalahan kesehatan. Yang ketujuh, akses ke lebih banyak supplier, mudah membandingkan kemudian supplier terbaik secara luas. Yang ke-8, fleksibilitas pembayaran dan pengiriman, beragam opsi pembayaran dan pengiriman sesuai kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada hambatan improvement. Yang pertama ada persaingan ketat. Lelang elektronik menurunkan harga dan meningkatkan persaingan antar penyedia yang dapat menurunkan kualitas produk atau jasa. Yang kedua ada persepsi negatif pemasok. Banyak pemasok merasa dirugikan karena makin keuntungan berkurang dan sistem yang dianggap rumit serta tidak familiar. Yang ketiga ada pembuatan katalog. Biaya pembuatan katalog. Menyusun katalog digital memerlukan waktu, tenaga, dan biaya tinggi yang menjadi kendala utama dalam implementasi. Yang keempat ada biaya implementasi dan perubahan. Pengadaan sistem pelatihan dan perubahan organisasi memerlukan implementasi besar dan memicu resistensi internal. Yang terakhir ada resiko pembelian tidak wajar. Potensi penyalahgunaan sistem oleh individu untuk pembelian yang tidak sesuai kebutuhan atau melampaui kontrak. Selanjutnya ada solusi dan strategi untuk mengatasi hambatan dan masalah. Yang pertama, penyusunan prosedur yang jelas dan tepat. Menyusun panduan yang jelas mengenai penggunaan sistem enforcement. Yang kedua, pemantauan dan pengawasan yang ketat. Mengimplementasikan sistem pemantauan untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan kontrak. Yang ketiga, pelatihan dan pengelolaan perubahan. Menyediakan pelatihan yang cukup untuk staf agar mereka dapat beradaptasi dengan sistem baru dan memahami tantangan yang mungkin dihadapi. Yang keempat, keamanan sistem. Menjamin bahwa infrastruktur teknologi yang digunakan cukup aman untuk mencegah ancaman seperti pencurian data atau serangan siber. Yang kelima, kolaborasi yang sehat dengan pemasok. Menjalin komunikasi yang baik dan transparan dengan pemasok untuk mengurangi rasa ketidakpuasan dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada studi kasus keterbatasan e-procurement dalam mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa. KPK e-procurement belum optimal tidak korupsi. Pada tahun 2015, KPK menyatakan bahwa sistem e-procurement meskipun dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah belum mampu sepenuhnya mencegah praktik korupsi. KPK menemukan bahwa sistem e-procurement masih dapat dimanipulasi melalui berbagai modus seperti yang pertama, persekongkolan antara penyedia jasa, yaitu beberapa penyedia jasa melakukan kesepakatan terlebih dahulu untuk menentukan pemenang tender, sehingga proses lelang menjadi tidak kompetitif. Yang kedua ada intervensi pejabat. Panitia lelang yang berada di bawah kendali pejabat atau pimpinan rentan terhadap intervensi yang dapat mempengaruhi hasil lelang. Yang ketiga ada kurangnya pengawasan. Tidak adanya pengawasan yang melekat selama proses lelang online memungkinkan terjadinya manipulasi tanpa terdeteksi. Jadi kesimpulannya, meskipun e-procurement memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, tanpa integritas dari para pelaksana dan pengawasan yang efektif, sistem ini belum dapat menjamin pengadaan barang dari dan jasa bebas dari korupsi. Solusinya untuk menggunakan sistem e-procurement yang pertama ada pengawasan digital otomatis, yaitu deteksi pola mencurigakan lewat data analisis. Yang kedua ada transparansi publik, buka akses proses dan hasil lelang untuk pengawasan masyarakat. Yang ketiga ada pelatihan dan perlindungan panitia, tingkatkan integritas dan lindungi dari intervensi. Selanjutnya yang terakhir ada sanksi tegas, hukum pelaku solusi dan manipulasi untuk efek yang berat. Baiklah, sekian pembahasan dari kami tentang e-procurement dan toko online. Selanjutnya sesi tanya jawab. Jadi kesimpulannya, e-procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem ini memastikan pengiriman tepat waktu, kualitas sesuai pesanan, dan jumlah yang akurat dari pemasok terpercaya. Manfaatnya meliputi penghematan waktu dan biaya serta mengurangi kesalahan manusia. Namun, ada hambatan seperti persaingan pemasok, biaya katalog, dan risiko penyalahgunaan. Solusinya adalah prosedur yang jelas, pelatihan staf, pengawasan ketat, audit digital, dan penerapan sanksi untuk menjaga integritas sistem. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, Alvin ada pantun nih. Kalian semua jangan takut ya. Ke bioskop ketemu si Jordi. Si Jordi jalan sama Siti. Cukup sekian presentasi ini. Izinkan kami pamit undur diri. Silakan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.